Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha kelas 1B? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Tiwi di pembelajaran daring tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali, kita buka dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rasydi wa a'idni min syarri nafsi. Alhamdulillah. Tadi anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga anak-anak selalu diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran daring hari ini, anak-anak belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Oh iya, tadi Ustazah belum menanyakan apakah anak-anak sudah sholat duha? Ya, tadi yang sudah berkabar, Ustazah ucapkan terima kasih. Semoga selalu istiqomah dalam menjalankan sholat sunnah duha. Dan jangan lupa pula anak-anak juga wajib melakukan sholat fardunya 5 waktu ya. Ada duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Semuanya harus dijalankan ya dengan lengkap sholatnya. Oke, untuk pembelajaran daring hari ini, hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, anak-anak belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar di pembelajaran 1 ya. Nah, sekarang di pembelajaran 2. Oke, sebelumnya anak-anak buka dulu bukunya. Buku tematiknya halaman 110. Sudah siap? Oke. Di pembelajaran 3 ini, pembelajaran 2 ini diawali dengan sebuah teks sederhana. Ustazah bacakan, anak-anak juga ikut membaca ya. Yang belum bisa membaca juga terus berlatih membaca. Dayu mengajak teman-teman bermain di halaman sekolah. Dayu menggambar kotak-kotak berurutan. Selanjutnya kotak-kotak ditulisi dengan angka. Setelah itu Dayu melompati setiap kotak. Rupanya Dayu mengajak bermain engklek. Engklek adalah permainan tradisional. Bermain engklek membuat badan bugar dan sehat. Terus yang di bawahnya ada pertanyaan, bagaimanakah kalimat yang tepat untuk mengajak bermain? Nah, kemarin anak-anak kan sudah mengenal kata ajakan, ya. Nah, jika kata ajakan itu dijadikan menjadi kalimat ajakan, bagaimana contohnya? Menurut teks itu, ya, bisa dengan menggunakan kata ayo atau mari, ya. Misalnya, Ustazah contohkan.
ayo kita bermain engklek bersama. Atau misalnya lagi, ayo kita bermain di halaman bersama. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya dengan kata mari, ayo kita menggambar kotak-kotak bersama-sama. Seperti itu. Jadi, kata ajakan kemarin cirinya ada kata ayo dan mari. Ustazah boleh dengan kata yuk? Boleh. Misalnya kita main bersama yuk, boleh ya. Tetapi itu belum bisa dikatakan kalimat bahasa Indonesia yang benar. Yang kalimat bahasa Indonesia yang benar itu kalimat ajakannya ditandai dengan kata ayo atau mari. Sekarang dilihat halaman 111. Amati gambar-gambar berikut. Di situ ada gambar Udin mengajak Edo bermain bola. Nah, bagaimana kalimat ajakannya? Nah, di sini menggunakan kata ajakan ayo. Jadi kalimat ajakannya, ayo kita bermain bola Edo. Atau boleh Edonya digeser ke depan. Ayo Edo kita bermain bola. Itu juga boleh, sama saja ya. Lalu di bawahnya, di sini ada gambar Siti mengajak Lani menanam pohon. Nah, bagaimana kalimat ajakan yang diucapkan Lani, yang diucapkan Siti? Nah, di sini tidak menggunakan kata ayo atau mari, tetapi menggunakan kata yuk. Nah, di sini kalimat ajakannya kita menanam pohon yuk. Nah, kalimat ini bisa menggunakan kata ajakan yang lain. Nah, di sini kan menggunakan yuk, tapi juga bisa menggunakan kata ajakan ayo atau mari. Misalnya menggunakan kata ayo. Ayo kita menanam pohon. Mari kita menanam pohon. Nah, seperti itu. Lanjut di bawahnya halaman 112. Nah, di sini ada gambar Dayu mengajak Lani bermain ayunan. Bagaimana kalimat ajakannya? Nah, Nana bisa menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Kalau mari, misalnya menggunakan kata ajakan mari. Mari Lani, kita bermain ayunan bersama. Atau ayo Lani, kita bermain ayunan bersama. Atau misalnya Lani, kita bermain ayunan yuk. Nah, itu juga bisa. Lalu di bawahnya ada gambar Udin mengajak Edo ke perpustakaan. Nah, bagaimana kalimat ajakannya? Tadi ya bisa menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Misalnya dengan menggunakan kata ayo. Ayo Edo, kita ke perpustakaan. Menggunakan kata ajakan mari. Mari Edo, kita ke perpustakaan bersama. Atau bisa menggunakan dengan kata yuk. Edo, kita ke perpustakaan yuk. Nah, seperti itu. Itu merupakan contoh kalimat ajakan ya. Jangan lupa anak-anak, kalimat ajakan itu ditandai dengan kata ajakan ayo, mari, atau bisa dengan kata yuk. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 113. Nah, di sini ada sebuah gambar Beni dan teman-teman sedang berolahraga bersama guru olahraganya, ya. Nah, apa saja sih kegiatan olahraga yang bisa dilakukan? Nah, olahraga yang bisa dilakukan bisa dengan bermain bola, senam irama, atau bahkan kegiatan
berenang. Nah, di sini di gambar halaman 113, di situ merupakan contoh kegiatan olahraga yang bisa menjaga keseimbangan, ya, keseimbangan tubuh. Apa itu? Yaitu berjalan di titian. Nah, titian apa sih Ustazah? Titian itu bisa berupa bambu atau papan kayu yang dimana fungsinya sebagai tempat titian, sebagai tempat anak-anak berjalan atau meniti di atas bambu atau papan kayu tersebut, ya. Dan ini berjalan di atas titian merupakan salah satu contoh senam lantai yang bisa digunakan untuk menjaga keseimbangan tubuh, untuk melatih keseimbangan tubuh, ya. Nah, di sini ada teks judulnya Ayo Belajar Gerak Keseimbangan. Salah satu gerakan senam lantai adalah gerakan berpindah tempat. Salah satu gerakan berpindah tempat adalah berjalan. Sekarang mari berjalan di atas balok titian. Angkat tanganmu agar tetap seimbang. Lakukan bersama teman. Nah, di sini ada gambar sedang melakukan olahraga atau gerakan senam lantai, yaitu meniti, ya. Nah, meniti ini merupakan gerakan senam lantai yang berpindah tempat karena posisi tubuh itu berjalan, ya. Masih ingat ya anak-anak, jika gerakan olahraga, gerakan yang berpindah tempat disebut lokomotor. Nah, berjalan di atas titian atau berjalan di atas bambu ini juga merupakan salah satu contoh gerak lokomotor. Dan ketika anak-anak melakukan berjalan atau meniti di atas titian, jangan lupa tangannya diangkat, ya. Dua-duanya diangkat, tangan kanan dan kiri, supaya apa Ustazah? Supaya berjalannya bisa seimbang dan tidak terjatuh, ya. Untuk gerakan keseimbangan ini nanti bisa lebih jelasnya lagi anak-anak menyimak di videonya Ustazah Ainun di hari Kamis, ya. Oke. Tadi anak-anak di pembelajaran hari ini subtema 3 pembelajaran 2, yang pertama anak-anak tadi belajar, iya betul, anak-anak belajar tentang kalimat ajakan, yang dimana kalimat ajakan itu ditandai dengan kata ajakan. Contohnya bisa menggunakan kata ayo, mari, atau yuk, ya. Yang kedua tadi hari ini anak-anak belajar atau mengenal tentang gerakan keseimbangan, yaitu contohnya berjalan di atas titian, ya. Oke, mungkin itu saja yang Ustazah berikan materi hari ini. Untuk tugas hari ini anak-anak mengerjakan penilaian subtema 2 yang kemarin Ustazah bagi, ya. Untuk kelompok 1 bisa langsung dikerjakan karena sudah dibagi kemarin hari Senin, dan untuk kelompok 2 hari ini baru dibagi, ya. Pas anak-anak belajar TPQ nanti Ustazah bagi bisa dikerjakan. Untuk kelompok 1 nanti dikerjakan, dikumpulkan besok hari Rabu ketika kalian berangkat TPQ. Nah, untuk kelompok 2 dikumpulkannya hari Kamis ketika anak-anak belajar TPQ. Oke. Mungkin itu juga mungkin itu dari Ustazah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya.
Sebelum kita akhiri pembelajaran dari hari ini, marilah kita membaca doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu di'uka ma'alamtani faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tasinihi ya rabbal alamin. Lalu dilanjutkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu besok lagi anak-anak. Jangan lupa nanti hari ini kelompok 2 berangkat TPQ. Oke? Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.